kita sapa lagi tuh. Ini ada yang tanya Terima nih. kasih Mbak Ita. Ada yang tanya Sebentar. cerita Mas mulia. Koko terima kasih, Mbak Ita juga, Nita, Mbak Nita, Mas Anang, Mas Ihsan, terus ada yang tanya cerita mulia. Mas Andre kalau ngitung algoritma YouTube gimana? Tapi sebenarnya sekarang ini saya tuh lagi bukan ngambil sebenarnya. Jadi kalau pada tahu Agung Hapsah ya, YouTuber muda Ya, tahu. yang sukses. Nah itu sekarang saya itu kemarin kebetulan kepilih nih, alhamdulillah ikut kelasnya dia gitu. Banyak video yang di-share sama dia, tapi memang itu tidak di-share secara umum untuk teman-teman yang tidak terpilih gitu. Satu yang saya pelajari dari beberapa videonya dia yang sudah dikasih gitu, intinya ini bukan masalah algoritma ya, tapi sebenarnya masalah mindset nih harus dirubah dari awal untuk mau jadi YouTuber. Mindsetnya adalah ketika kita ingin jadi seorang full-timer YouTuber, jadi kita ingin jadi seorang YouTuber yang tidak part-time, yang jadi full-time, itu yang harus kita tahu atau mindsetnya kita rubah, dan jangan cari duit dari yang namanya AdSense. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal circle yang tadi disinggung masalah Twitter ya, yang bisa viral dan sebagainya, ini berlaku untuk semua sosial media sih. Sebenarnya zaman sekarang itu penting buat kita tahu algoritma masing-masing sosial media, karena algoritma masing-masing sosial media itu berubah dengan cepatnya sekarang, gitu. Jadi itu mempengaruhi treatment kita promosi nanti gitu. Ketika misalnya sekarang nih contoh, let's say karena saya fokusnya di Instagram, misalnya sekarang itu berubahnya yang paling ekstrim adalah kalau kita pingin tampil di explore orang, kan ada yang explore bagian explore kan, ada bagian kita wall kita, terus ada bagian explore-nya selanjutnya. Nah, kalau kita pingin tampil di bagian explore itu, ketika kita punya konten, tariklah dengan DM. Jadi mereka diminta untuk nge-DM kita sesering mungkin, mengkomen kita sesering mungkin, nanti kita akan muncul di postingan explore itu gitu. Jadi makanya sekarang banyak banget nih konten-konten atau yang bikin giveaway. Mereka kalau pingin misalnya bagi ebook, kalau mau ebooknya kalian bisa DM, nanti bisa dikasih linknya atau komen di bawah, ketik mau. Nah ketika ketik mau itu, nanti mereka akan semua ketik di situ tuh mau semua, itu akan naik postingannya kayak gitu. Jadi bukan hanya dari like doang gitu, tapi sekarang algoritmanya berubah kayak gitu. Itu contohnya sih sebenarnya. Facebook pun juga seperti itu. Itu berubah semua. Bener. Itu kalau yang semacam itu saya juga taunya dari Facebook ya, yang kayak ketik mau atau ketik like gitu ya, ternyata bisa menaikkan algoritma ya. Nah ini memang kalau yang saya punya sendiri kan sama soalnya. Yang punya Facebook sama Instagram kan sama. Jadinya algoritmanya pasti akan dikembangkan dari situ. Nah, algoritma ini memang agak butuh waktu untuk belajar ya. Saya sendiri juga belum ngerti banget gitu algoritma ini. Nah, mungkin ya maksud kesimpulannya ya itu tadi ya teman-teman, kalau semakin sering itu orang berinteraksi di kanal kita, nah makanya semakin ada kemungkinan muncul gitu ya di mana-mana gitu. Betul. Dan memang jadi engagementnya tinggi gitu istilahnya. Engagementnya tinggi, betul. Oke. Jadi juga perlu Mas Andrea menjalani, menayangkan dengan apa yang saya lakukan seperti ini, itu juga pro dan kontra. Dalam artian begini, malah kemudian fokusmu cuman gitu-gitu aja kan, hanya di ranah online saja, digital saja gitu. Tapi di sini tujuan saya adalah yang pertama itu bagaimana meningkatkan awareness masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa ada program-program semacam ini loh, semacam program kami ini ada gitu. Dan boleh dibilang saya mengawali ini dulu itu belum ada teman gitu, dan kemudian ternyata ada diapresiasi meskipun juga sulit ya jalannya waktu itu kayak gitu. Nah, jadi gini Mas Andre, bagaimana
untuk terus, maksudnya bagaimana untuk terus meyakinkan bahwa posisi kreatif melalui digital seperti ini itu memberikan impact yang positif, itu bagaimana meyakinkannya? Sebenarnya sih kalau mau ngomongin soal impact, apakah kita punya impact atau enggak itu bisa dilihat dari, kadang ya kalau saya pribadi nih, nggak tahu, setiap orang pasti beda-beda pengukurannya, cara dia sukses atau enggaknya seperti apa. Kalau saya sih sebenarnya segampang gini, ketika saya posting kemudian ada orang yang nge-DM appreciate sama kita, wah bagus banget caranya, gimana tuh Mas? Nah itu berarti saya sudah berhasil, saya sudah punya impact ke orang gitu. Nah itu yang, apakah kita selama ini bikin, sudah ada orang yang seperti itu belum gitu? Apakah sudah ada yang nge-DM kita, atau sudah ngirim email ke kita, apakah sudah ada yang komen ke kita, itu bagus. Nah sesimpel itu aja, sebenarnya kan intinya adalah people inspiring people gitu. Setiap orang harus bisa menginspiring orang lain gitu. Ketika orang sudah merasa terinspiring, orang pasti akan membuat dengan hal yang apa kita sudah lakukan itu. Nah itu sih menurut saya sudah memberikan impact gitu. Nah masing-masing beda nih impactnya. Mau impactnya yang dalam bentuk goals-nya penjualan, atau goals-nya program itu ratingnya naik, atau goals-nya apa. Nah itu beda-beda kan. Masing-masing konten itu. Oke, benar banget. Saya juga setuju. Saya sependapat impact sekecil apapun itu ya juga impact gitu ya, betul. Dan kemarin sebelum ini juga saya melakukan siaran langsung dengan salah satu teman gitu, kolaborasi juga, dan saya melihat impact positifnya itu ada banget ya, yang ada yang DM, kemudian bertambah followers juga, kemudian ada yang mengapresiasi lewat DM, private message, Japri WhatsApp gitu ya, PM WhatsApp kayak gitu, banyak gitu. Dan kemarin sebelum kita melakukan share langsung ini juga sempat kita bahas ya, followers Mbak Penyuluh ini belum banyak gitu kan, tapi ini berangkat dari tujuan kita yang pengen memberikan edukasi positif ya, memberikan betul. yang positif, sharing seperti itu, dan saya yakin ini juga mempunyai impact positif. Nah, kalau teman-teman mungkin bertanya ya, kayak tadi Mbak Elva mungkin yang dari Jawa Timur itu tanya, kok naikkan followers susah banget ya gitu. Mungkin tadi yang dibilang Mas Andre dari riset itu tadi ya, kebutuhannya seperti apa, terus yang ditayangkan itu apakah sudah memenuhi kebutuhan dari betul, yang menjadi sasarannya gitu ya. Oke, nah itu mungkin bisa dipelajari ya Mbak, kemudian biar agar bisa mempunyai impact itu tadi ya. Oke, kita sapa lagi tuh. Ini ada yang tanya. Terima kasih Mbak Ita. Ada yang tanya cerita Muria. Mas Koko, terima kasih. Mbak Ita juga, Mbak Nita, Mas Anang, Mas Isan, terus ada yang tanya cerita Muria. Mas Andre, kalau ngitung algoritma YouTube gimana? Nah itu masalahnya, saya itu belum memulai untuk mendalami YouTube karena gitu ya? saya itu senang bikin video, cuma saya tuh malasnya tuh ngedit. Ngedit itu malas banget. Capek banget. Tapi sebenarnya sekarang ini saya tuh lagi bukan ngambil sebenarnya. Jadi kalau pada tahu Agung Hapsah ya, YouTuber muda yang sukses. Nah itu sekarang saya itu kemarin kebetulan kepilih nih, alhamdulillah ikut kelasnya dia gitu. Banyak video yang di-share sama dia, tapi memang itu tidak di-share secara umum untuk teman-teman yang tidak terpilih gitu. Satu yang saya pelajari dari beberapa videonya dia yang sudah dikasih gitu, intinya ini bukan masalah algoritma ya, tapi sebenarnya masalah mindset nih, harus dirubah dari awal untuk mau jadi YouTuber. Mindsetnya adalah ketika kita ingin jadi seorang full-timer YouTuber, jadi kita ingin jadi seorang YouTuber yang tidak part-time, yang jadi full-time, itu yang harus kita tahu atau mindsetnya kita rubah, dan jangan cari duit dari yang namanya AdSense. Karena AdSense di Indonesia itu adalah terkecil CPM-nya, klik per menitnya itu terkecil daripada di seluruh negara lainnya. Jadi di Indonesia kalau nggak salah ya, CPM-nya itu sekali klik itu $1 atau berapa gitu. Sedangkan kayak di Australia itu CPM-nya paling tinggi. Dia tuh bisa $8 sekali klik gitu. Nah, kalau kita mencari duit dari AdSense, itu sebenarnya plan paling terakhir kalau kata si Agung Hapsah. Sebenarnya yang pertama bisa dilakukan untuk mencari uang di YouTube adalah dari sponsor.
ketika kita punya konten yang bagus, walaupun subscriber kita itu belum banyak banget, at least masih sedikit, tapi konten kita itu bagus kualitasnya, nah itu sponsor pasti masuk. Duit yang dibayarkan sponsor itu jauh lebih besar daripada AdSense yang kita dapat. Gitu. Nah, kemarin disampaikan itu materinya ada yang seperti itu tuh. Jadi mungkin ini mindset-nya pasti akan berubah nih. Orang kalau selama ini pengen YouTube karena AdSense, nah ternyata yang paling banyak menghasilkan duit itu dari sponsor. Nah, gimana caranya sponsor masuk? Kita punya konsep yang bagus. Kita mau vlog misalnya, kita mau nge-vlog yang kayak gimana? Kita mau unboxingnya unboxing yang kayak gimana? Nah, macam-macam kayak gitu. Oke, benar. Saya juga setuju. Yang penting itu konten dulu gitu. Kita begitu kita sudah menentukan konsepnya, konten memang harusnya dipertahankan ya, Mas Andre ya. Konten yang baik itu, kemudian nanti konsisten. kalau itu mengikuti. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.